Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan sama-sama merenungkan dari firman Tuhan ya. Sesi pagi hari ini nyambung dengan sesi yang siang nanti ya. Sesi yang kedua ini adalah siapkah menghadapi badai? Ya, siapkah menghadapi badai? Sesi siang nanti kita siap menghadapi badai ya. Ini adalah sebuah pertanyaan saudara-saudari. Siapkah menghadapi badai? Banyak orang akan berkata, nggak ada orang yang siap ya. Kalau misalnya diinfokan ya akan terjadi badai, maka banyak orang akan mengatakan bahwa nggak siap. Kalau saya tertimpa badai di dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan tidak ya. Banyak orang akan mengatakan bahwa tidak siap menghadapi suatu bencana yang besar. Tetapi nanti siang kita akan kupas saudara-saudari sehingga kita siap untuk menghadapinya. Kenapa kita mengatakan bahwa kita tidak siap menghadapi badai? Badai itu banyak sekali ya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya badai benar-benar bencana alam, tetapi juga badai di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak siap? Karena kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, badai dalam kehidupan kita, masalah dan sebagainya, kadang-kadang orang mengatakan bahwa saya nggak siap. Kalau ditanya siap nggak, saya nggak akan siap. Kenapa? Karena hal yang pertama adalah, yang utama adalah karena sudah hilangnya damai sejahtera itu, saudara-saudara. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami yang namanya kehilangan? Ya, kehilangan sesuatu, kehilangan benda dikarenakan diambil oleh orang lain ya. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita marah, kecewa, sedih dan sebagainya ya. Nenek saya pada saat beliau masih hidup ya, nenek saya tinggal di Solo, nenek dari mama saya. Dulunya bukan orang percaya Tuhan ya. Dari dulu ya, sembayangan ya, saudara-saudara, ke dukun ya. Dulu saya pernah diajak ke dukun ya. Nenek saya percaya sekali dengan dukun. Dan bersyukur kepada Tuhan ya, pada masa-masa beliau udah umur lanjut, yang awal-awalnya kalau kita ajak ke gereja beliau selalu menolak dan menolak. Tetapi atas pengaturan Tuhan lah, atas kasih kemurahan Tuhan, pada saat kakak perempuan saya melahirkan anak yang pertama, nenek saya ikut dengan mama saya pergi ke Tangerang, saudara-saudari. Pergi ke Tangerang, awalnya nggak mau diajak ke gereja ya, anti ya. Kadang-kala kalau orang tua kalau udah kekeh pendirian ya, susah sekali saudara-saudari. Tetapi dikarenakan di rumah nggak ada orang, mau nggak mau ikut yuk ke gereja. Pertama kalinya nenek saya ke gereja adalah ke gereja Tangerang. Ya, karena cici saya tinggal di sana. Ya, jadi kalau enggak nanti di rumah sendiri loh ya. Jadi akhirnya nenek saya ke gereja, pertama kali ke gereja, ya awalnya beliau mengatakan aku nggak bisa baca, nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, dengerin aja ya. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa baca adalah tulisannya kecil-kecil dan sebagainya ya. Saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, dengerin aja, dengerin aja. Pertama kali ke gereja dia merasakan suatu sukacita ya. Lalu akhirnya pulang ke Solo. Pulang di Solo, II saya, kebetulan II saya juga jemaat gereja Yesus Jati, dan II saya mengajak beliau ke gereja, mau. Diajak ke gereja mau, dan akhirnya dibaptis, mau ya. Puji Tuhan, haleluya. Waktu yang berapa tahun terakhir akhirnya dia percaya Tuhan Yesus ya, dikarenakan beliau mengatakan bahwa giginya sakit. Lalu dokter bilang dioperasi ya mak. Orang tua kalau dengar kata operasi ya kan takut ya. Lalu beliau berkata kepada Tuhan Yesus, wah berani loh mama saya. Tuhan Yesus, kata nenek saya, kalau memang engkau ada, ya, ini iman orang zaman dulu ya saudara-saudari. Tuhan Yesus, kalau memang engkau benar-benar ada nih ya, gitu ya. Ini kan dokter bilang operasi, saya nggak mau operasi. Kalau memang Tuhan Yesus ada, yang selama ini saya datang kebaktian, Tuhan Yesus dengerin doa saya, ya, saya nggak usah operasi, gigi saya sembuh. Tuhan Yesus baik ya.
iman orang tua, ya, iman yang sangat polos. Tuhan Yesus kabulkan. Beliau nggak perlu operasi, giginya udah enakan, saudara-saudari, ya, tanpa operasi. Akhirnya beliau mengatakan bahwa ya rajin ke gereja. Oh, kalau datang awal ya, datang awal. II saya datang belakangan, karena saya udah di Jakarta ya, saudara-saudari ya. Nenek saya datang duluan naik becak ke gereja. Beliau mengatakan bahwa saya nggak mau telat, malu kalau telat ya. Orang tua nenek saya lumayan keras. Beliau mengatakan kalau saya terlambat ke gereja saya malu, mendingan saya nggak ke gereja. Jadi beliau nggak pernah terlambat, saudara-saudari. Dan akhirnya mau dibaptis dikarenakan beliau mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus memang benar-benar ada dan dengeri doa saya, maka saya akan percaya sama Tuhan benar-benar. Saya mau dibaptis, benar ya. Tuhan kabulkan dan akhirnya beliau dibaptis. Berapa hari setelah dibaptis rumahnya kemalingan, saudara-saudari. Ya, kemalingan. Rumah yang dikunci ya, karena beliau kalau malam tinggal di rumah II saya, dijemput II saya. Kunci rapat, semuanya dikunci. Besok paginya datang, lihat televisinya hilang. Bagi nenek saya televisi itu adalah benda yang sangat berharga. Itu dulu ikut arisan ya. Padahal udah zaman dulu. Ikut arisan tuh diambil maling ya. Terus kita kan punya setrikaan baru. Hilang. Bagi nenek saya setrikaan, televisi dan sebagainya itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Beliau marah dan beliau berkata kepada Tuhan, kan saya habis dibaptis Tuhan, kenapa Tuhan gak jaga rumah saya? Nenek saya pikir Tuhan Yesus satpam yang jagain rumah ya. Saya kan baru dibaptis, saya jadi anak Tuhan, kok bisa kemalingan gitu ya. Aduh ya, kita dengar nih, cucu-cucu dengar ya bahwa rumah di Solo kemalingan. Saya telepon nenek saya, habis dibaptis loh, kenapa Tuhan nggak jaga, nggak lindungi rumah saya gitu ya. Tenang mak, nggak apa-apa, nanti Tuhan pasti nanti kasih lagi, Tuhan ganti lagi ya. Berapa hari kemudian saya telepon, mak gimana ya. Oh nggak apa-apa, tenang, Tuhan Yesus mau nguji iman saya. Berubah saudara-saudara. Tuhan Yesus mau tahu iman saya. Apakah saya setelah kemalingan, apakah saya tetap setia sama Tuhan nggak? Tuhan mau lihat iman saya. Ya puji Tuhan, haleluya. Nggak tahu siapa yang mengatakan itu kepada nenek saya ya. Sehingga nenek saya mengatakan bahwa Tuhan mau lihat saya tetap setia nggak nih walaupun saya kemalingan. Wah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Awalnya beliau benar-benar sangat marah, benar-benar sangat kecewa dan sebagainya ya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kita lihat sebenarnya kita sangat-sangat berfokus kepada apa yang ada di depan kita ya. Kita senantiasa menjaga keamanan dari barang kita atau yang ada di sekitar kita dibandingkan dengan kita semaksimal menjaga damai sejahtera itu. Jadi lebih banyak manusia itu memikirkan apa yang ada di yang dia punya. Ya, contoh aja, kalau dapat uang banyak, ya, dapat berkat nih ya, wah seneng happy. Tapi pada saat sebagian dari berkat itu diambil atau ditipu orang atau dicuri orang, wah kita stres. Betul nggak saudara-saudari? Banyak daripada manusia seperti itu, lebih fokus kepada apa yang hilang, benda yang hilang itu. Pada saat terima berkat mah haleluya ya, senyum. Tapi begitu berkat itu dipotong, berkat itu diambil sebagian, kita fokusnya yang hilang yang sebagian itu. Kecewa, marah ya dan sebagainya dan sebagainya. Kita seringkali fokusnya itu, tetapi sebenarnya yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita menjaga damai sejahtera ini yang lebih utama, saudara-saudari. Ya, mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebenarnya Tuhan memberikan sesuatu yang sangat-sangat bernilai, yaitu apa? Damai sejahtera. Tuhan memberikan itu loh, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan sebenarnya berikan itu kepada umatnya, anak-anaknya itu kita, saudara-saudari dan saya. Tuhan berikan itu saudara-saudari.
sesuatu yang sangat berharga dibandingkan apa yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan di sini, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Padahal sebenarnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera itu. Ya, mari kita lihat sama-sama damai. Persamaan dari kata damai adalah tentram, ya, tentram. Yang berarti apa? Kita lihat sama-sama, aman, saudara-saudari. Ya, aman, damai, tidak terdapat kekacauan, yaitu adalah damai sejahtera, ya, aman, saudara-saudari. Lalu juga tenang di sini dikatakan, ya, tenang. Damai sejahtera adalah ketenangan. Apabila kehidupan ekonomi lebih baik, ya. Orang kalau pegang duit, ya, atau ekonominya bagus, damai. Tetapi pada saat ini, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sebenarnya mengeluh, ya. Ya, salah satu yang disampaikan oleh panitia juga itu, ya, karena apa? Masalah ekonomi dan sebagainya membuat orang itu nggak siap. Ya, semuanya merasakan itu, ya. Semua merasakan itu. Ekonomi tambah sulit, tambah sulit. Toko sepi. Banyak juga jemaat yang mengatakan itu toko sepi. Persembahan turun, ya, saudara-saudari. Dan juga ada yang mengatakan bahwa udah nggak kerja lagi karena perampingan daripada perusahaan. Ya, keluar. Orang jadi pusing, ya. Begitu nggak ada duit atau berkurangnya uang, orang mulai damai sejahtera itu terusik, ya. Ketenangan itu udah terusik, saudara-saudari. Begitu masalah ekonomi yang besar, banyak orang udah stres, betul nggak? Nggak tahu nih di sini berapa banyak yang stres karena aduh duitnya deposito udah mulai berkurang, ya, saudara-saudari, ya. Pendapatan berkurang, pengeluarannya tambah besar. Ya, yang punya keluarga, punya anak, sekolah, bayarannya mahal dan sebagainya. Waduh, gak ada damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, ya, hilangnya damai sejahtera ini. Karena ini harus kita sama-sama kita kupas, sama-sama harus kita lihat. Karena kita lebih berfokus pada apa yang ada di depan kita, ya, apa yang kita punyai hilang, kita benar-benar gak ada damai sejahtera. Tetapi sebenarnya damai sejahtera yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi dikatakan, ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tuhan berikan itu damai sejahtera sebenarnya. Tetapi damai sejahtera ini terusik, saudara-saudari. Ya, terusik karena apa? Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya damai sejahtera itu harus senantiasa ada dalam kehidupan kita sampai kita pulang, sampai kita menyelesaikan perjalanan kehidupan kita. Harusnya itu kita pegang. Tapi damai sejahtera itu bisa hilang, saudara-saudari. Kenapa? Pertama, ketakutan, saudara-saudari. Kita lihat. Hilangnya damai sejahtera dikarenakan ketakutan. Nah, di sini, ya. Ketakutan adalah pencuri damai sejahtera. Yuk kita lihat sama-sama, saudara-saudari, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih, murid-murid ketakutan karena Tuhan Yesus telah mati dan kubur itu telah kosong, saudara-saudari. Ya, mereka takut, maka mereka mengunci pintu itu. Ya. Kita juga lihat sama-sama di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara-saudari yang terkasih,
Pada saat kita mengalami yang namanya ketakutan, maka damai sejahtera kita itu hilang. Murid-murid merasakan hal yang sama. Ayub juga pernah merasakan hal yang sama, saudara. Pada saat dia takut, itulah yang dia dapatkan. Ya, kadangkala kita lihat juga ya mungkin di selebritis ya, kalau kita lihat berita artis-artis ya, kenapa pada cerai? Ternyata mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ya, ketakutan. Kenapa? Karena adanya jangan-jangan nanti suami saya pindah ke lain hati. Jangan-jangan istri saya selingkuh dan sebagainya. Ya saudara. Karena ketakutan kehilangan, maka akan hilanglah damai sejahtera itu, saudara-saudari. Takut, maka hilang damai sejahtera. Murid-murid juga sama. Tapi Tuhan hadir ya. Pada saat mereka mengunci pintu, mereka takut kepada orang Yahudi karena Yesus sudah mati ya. Ketakutan mereka begitu luar biasa, damai sejahtera itu udah nggak ada. Tapi Tuhan datang dan Tuhan berikan damai sejahtera-Ku bagimu. Kembali Tuhan berikan damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketakutan itu pencuri damai sejahtera. Takut akan apa sih yang sekarang ini sering terjadi? Ada takut akan masa depan. Banyak orang takut akan masa depan. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Ada seorang jemaat baru dibaptis, saudara-saudari. Dikarenakan beliau kena kanker getah bening, beliau udah kemo dan setahun ya, udah setahun dari penyataan kanker tersebut, beliau udah di kemo, tetapi akhirnya tumbuh lagi, saudara-saudara, di tangan gede, ya seperti telur bebek gede sekali ya, dan juga ada beberapa tempat ada tumbuh ya. Periksa ke dokter, dioperasi, diperiksa. Akhirnya dokter mengatakan udah stadium 4 ya. Kaget ya, stadium 4 ya. Saya udah capek gitu ya. Waktu dia itu belum dibaptis, dia mengatakan seperti itu. Saya mau mati. Bagus ya. Saya katakan ya, mau mati, udah siap mati ya, bagus. Tapi mau enggak, saya tawarkan. Mau enggak? Sebelum mati dosanya diampuni, mau enggak? Mau enggak? Jadi kalau kan kamu udah siap mati nih, tapi kalau banyak dosa nanti mati gimana? Mau enggak dosanya diampuni? Mau enggak? Mau. Lalu kita mengadakan katekisasi singkat, saudara-saudari. Singkat. Dikarenakan beliau harus cepat operasi ya. Kalau udah operasi itu nggak boleh kena air dan sebagainya. Jadi sebelum operasi kita akan sebelum baptis katekisasi ya. Karena memang dia udah datang ke gereja ya. Udah berapa kali datang ke gereja, hanya ikut-ikutan, dan akhirnya beliau dibaptis. Lalu lanjut kemo ya. Karena udah stadium 4, dokter bilang, "Wah, kita hajar aja, dosisnya tinggi." Ya. Awalnya dia mengatakan, "Enggak, saya enggak mau." Tapi dokter mengatakan jalan satu-satunya cuma kemo. Akhirnya benar ya, saudara-saudari, di kemo. Wah, berat sekali buat dia. Kemonya dosis tinggi. Ya, ini kemo udah selesai, kemo lagi dan sebagainya. Apa yang dia katakan? Saya enggak takut mati, saya takut hidup. Saudara-saudari, saya enggak takut mati. Oh Tuhan, ambillah saya ya, biar saya cepat matilah. Saya takut hidup. Saudara-saudari yang terkasih. Lalu kita katakan bahwa mati pasti mati ya. Kamu akan mati, aku akan mati ya, semua kita akan mati. Kita akan pulang semuanya. Tetapi saudara-saudari, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Masih ada hal yang harus kita kerjakan. Sebelum kita pulang ke Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Banyak orang, saudara-saudari, yang takut akan namanya masa depan. Nanti bagaimana ya, Enggak usah dipikirin nanti bagaimana. Enggak perlu ditakutkan selama Tuhan berada bersama-sama dengan kita, betul enggak? Tuhan berikan damai sejahtera itu, asal jangan sampai damai sejahtera itu hilang dikarenakan ketakutan. Masa depan, kesehatan, ya enggak? Oleh karena itu kita, saudara-saudari yang terkasih, kita umat-umat Tuhan, janganlah kita takut yang namanya ya kesehatan kita dan sebagainya. Jalanin aja.
Jalanin saja. Kakak saya kena kanker stadium 4 pada saat beliau hidup, ya, umur 43 tahun. Gereja-gereja lain kadang-kala datang ke rumahnya, saudara-saudari, ya, karena cici saya punya teman-teman, ya. Kadang-kala ada bawa pendeta. Waduh, ya. Wah, dia selalu tawarkan mujizat itu nyata. Perut kakak saya ditekan-tekan, ya. Pas saya ada di situ, saya angkat tangannya, ya. Saya angkat tangan. Cici saya kesakitan. Ya, mujizat itu nyata dan sebagainya. Lalu cici saya bertanya kepada saya, karena saya nggak ngomong tentang mujizat, saudara-saudari. Saya nggak ngomong tentang mujizat. Cici saya tanya, kamu nggak pingin aku sembuh ya, Vi? Saya katakan, orang mana yang nggak mau keluarganya sembuh dari sakit? Ya, saya doa, kita semua doa sama Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhin, sembuh. Ya, tetapi kalau Tuhan nggak sembuhin, ya nggak apa-apa, Ci. Tuhan kasih kesempatan Cici untuk persiapan. Awalnya dia marah dengan kata-kata saya, saudara-saudari. Kalau Tuhan mau sembuhin, mau stadium berapapun, sembuh-sembuh, Ci. Karena dokter bilang, ya, dalam 10 orang 2 yang sembuh, katanya, ya. 2 yang sembuh, 10 orang 2 yang sembuh, 8 pulang, ya. Kalau Tuhan mau sembuhin, sembuh, Ci. Penyakit apapun Tuhan sembuhin, sembuh. Karena banyak juga, ya, mujizat-mujizat yang ada. Kalau Tuhan mau sembuh-sembuh. Tapi kalau Tuhan mau Cici pulang, Tuhan kasih kesempatan nih, Cici bisa siap-siap. Berbeda dengan kita, kadang-kala kita kalau, ya enggak, tidur tahu-tahu lupa nafas, ya, saudara-saudari, ya. Tidur tahu-tahu nggak bangun lagi. Cici dapat kesempatan, ambil sisi ininya, Ci. Ya, akhirnya kakak saya akhirnya mengerti, saudara-saudari. Akhirnya dia mengatakan, aku tahu kenapa aku punya penyakit ini. Tuhan mau aku memperbaiki diri lebih baik dan lebih baik. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang tua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi kita, ya, nggak perlu ada kita takutkan. Apalagi kita udah anak Tuhan, kita nggak perlu takut kapan kita harus berpulang. Ataupun kita takut, ya, kita ketakutan kehilangan apa yang kita punya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama kita lihat. Kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5. Daripada kita pusing-pusing, ya, untuk kehilangan atau ketakutan yang ada, kita lihat sama-sama 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita, ketakutan itu pencuri damai sejahtera. Maka harus apa yang kita lakukan? Serahkan kekhawatiran kita itu, ketakutan kita itu kepada Tuhan. Di sini dikatakan Ia yang memelihara kamu. Jadi jangan kita memelihara yang namanya ketakutan. Ya, serahkan kepada Tuhan dan kita akan lihat kuasa Tuhan pada saat kita berserah kepadanya. Karena di sini dikatakan Tuhan memelihara kamu. Gak usah takut, saudara-saudari yang terkasih. Kita pegang perkataan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kenapa? Karena Tuhan merancangkan damai sejahtera. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bersyukur loh kita kenal Tuhan Yesus. Kita bersyukur loh kita menjadi anak Tuhan, ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena sebenarnya Tuhan telah merancangkan apa yang indah dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Kemarin saya katakan, ya, saya umur 14 tahun saya mendengarkan khotbah, saudara-saudari, dari seorang diaken dari Jakarta. Datang ke Solo, ya, beliau khotbah bahwa beliau mengatakan bahwa Indonesia itu sangat luas, tetapi gereja Yesus sejati sedikit. Kenapa sedikit? Dikarenakan pendetanya sedikit.
Itu waktu saya umur 14 tahun. Sekarang saya umur 50 tahun ya. Lalu disampaikan ya dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6. Siapa yang mau pergi kuutus ya? Siapa yang mau pergi buat aku? Siapa yang mau jadi pendeta? Siapa yang mau mempersembahkan diri menjadi pendeta? Karena kita kekurangan pendeta, sehingga gereja Yesus Jati nggak banyak. Dalam hati saya berkata, wah, sama seperti Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku ya. Saya juga mau ya saudara-saudari, saya mau jadi pendeta. Untuk apa? Untuk bisa mengabarkan Injil, untuk banyak orang diselamatkan ya. Mau banyak tempat ada gereja Yesus Sejati, supaya banyak orang yang masuk dan mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Itu keinginan orang umur 14 tahun, saudara-saudari. Saya mau Tuhan, saya mau. Ya, sehingga apa yang terjadi? Saya berpikir nanti selesai SMP, SMA, ya, saya mau jadi pendeta, saya mau masuk teologi. Waktu itu SMA masih bisa ya masuk teologi. Tapi apa yang terjadi? Saya selesai SMA, saya datang ke gereja ya, bertanya kepada pendeta, pendeta, saya mau jadi siswa teologi, ya, bagaimana caranya? Pendeta mengatakan, yang dibutuhin laki-laki bukan perempuan, saudara-saudari. Sorry, butuhnya laki-laki, bukan butuh perempuan. Pada saat dengar itu, saudara-saudari, saya marah sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau mempersembahkan diri nih, ya, mempersembahkan diri menjadi pendeta, tapi nggak diterima. Kenapa Engkau nggak terima Tuhan? Yang diterima laki-laki, saya perempuan. Lalu saya marah sama Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau menciptakan saya seorang perempuan? Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya benci tubuh ini ya. Padahal bagus ya sebenarnya. Ya, saya benci tubuh ini Tuhan. Kenapa Engkau tidak menciptakan saya seorang laki-laki? Coba kalau saya jadi laki-laki, cepat, lancar. Itu di otak saya waktu itu, saudara-saudara. Akhirnya ya selesai. Saya sekolahnya kejuruan ya. Lalu saya masuk ke, karena nggak bisa masuk teologi, saya masuk ke perusahaan ya, pabrik obat di Solo yang lumayan besar. Saya masuk di situ. Tiap tahun kalau misalnya dari majelis pusat kirim pemberitahuan ya, pembukaan siswa teologi, saya cuma liatin, saudara-saudari. Lihat, itu sedih ya saudara-saudari ya. Dan Tuhan lihat itu ya. Setiap kali di papan pengumuman ditempel untuk pembukaan siswa teologi, saya selalu lihat, baca, sedih, marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Kau menciptakan saya seorang perempuan? Kalau surat itu udah kadaluarsa ya, udah lewat waktunya, surat itu saya ambil, saya bawa pulang, saudara-saudari. Saya bawa pulang. Saya nulis-nulis ya persyaratan yang ada. Tapi saya nggak pernah kirim ke Jakarta, karena kan yang diterima laki-laki bukan perempuan. Mohon maaf. Akhirnya sampai 5 tahun, saudara-saudara. 5 tahun, akhirnya majelis pusat membuka, ya boleh perempuan masuk teologi. Wah, ya, kebaktian Jumat malam. Seorang pendeta yang bertugas, kebetulan dia dari MP juga ya, karena istrinya tetap di Solo karena anaknya masih sekolah. Jadi pendeta itu datang ke Solo dan dia mengatakan, Vi, sekarang dibuka buat perempuan masuk teologi. Kalau mau masuk sekarang atau tidak sama sekali, karena nanti kemungkinan bisa berubah lagi loh ya. Wah ya. Wah, saya merasakan bahwa waduh, Tuhan mendadak banget. Selama ini nggak ada info apapun, tahu-tahu ini ada dibuka siswa teologi ya, perempuan boleh masuk. Kalau mau masuk sekarang atau nanti mungkin kesempatan nggak datang lagi. Saya pulang ya, seneng, bingung ya, jadi satu, saudara-saudari. Tapi saya senang, oh Tuhan, mungkin ini waktunya ya. Lalu pulang cepat-cepat saya bereskan ya persyaratan yang ada, karena saya punya kertas yang selalu saya ambil ya, pengumuman pembukaan siswa teologi. Langsung saya tulis persyaratan apa, saya lengkapin semuanya, langsung saya cepat-cepat bereskan dan saya kirim ke pusat. Selesai itu saya kasih tahu atasan saya, ya Bu, saya mau ini ya, saya udah melamar ke teologi.
Jadi kalau misalnya nanti saya diterima, ya saya keluar dari sini. Kalau saya nggak diterima, ya saya tetap kerja di sini, ya. Karena di perusahaan kan ada aturannya, kita harus memberitahukan 3 bulan sebelumnya. Dan saya udah nggak ada waktu. Saya cuma mengatakan kalau saya diterima, saya keluar dari sini. Saya nggak diterima, saya tetap kerja di sini. Lalu benar ya, dari majelis pusat kirim info bahwa harus tes ke Jakarta. Saya bilang ke mama saya, "Mah, saya mau tes ke Jakarta. Saya mau jadi pendeta. Ya, saya mau masuk teologi, saya pengen jadi pendeta. Saya mau jadi pendeta." Mama saya marah, saudara-saudari. Karena mama saya yang berharap saya bisa kerja di Solo dan sebagainya. "Doain ya Mi, doain saya keterima." "Ku doain kamu gak keterima." Ya, mama saya kata-katanya gitu. Saya doa sama Tuhan, "Tuhan, jangan dengarkan doa mama saya, dengarkanlah doa saya." Ya, puji Tuhan ya, doa saya lebih didengar oleh Tuhan ya. Tapi walaupun orang tua berkata, "Saya nggak mau kamu masuk teologi, saya doain kamu nggak lulus," ya. Tapi tetap ya orang tua ya, mulut sama hatinya ya, mulut berkata enggak, tapi tetap aja saya diantar pergi ke terminal ya. Saya naik kereta atau naik bis, lupa. Kereta api kalau nggak salah. Ya, saya tetap diantar. Ya, moga-moga nggak keterima. Mama saya gitu ya. Moga-moga nggak keterima. Waduh, Tuhan Yesus ya. Dan puji Tuhan akhirnya saya udah selesai dan akhirnya saya diterima dan masuk teologi. Selesai 3 tahun saya tugas ke Bangka, saudara. Selesai belajar 3 tahun, saya ditugaskan di Bangka. Ternyata di Bangka memang untuk penginjilan ke orang tua memang sulit pada saat itu ya. Orang tua seringkali mengatakan, "Saya udah punya agama." Ya, banyakan sembayangan ya. "Saya udah punya agama." Tapi bersyukur puji Tuhan pada saat kita boleh nggak anaknya kita bawa ke gereja? Boleh. Ya. Lalu malah akhirnya tersebar saudara-saudari banyak ya. Banyak anak karena saya yakin dan percaya di mana kita bertugas sebenarnya kita nggak sendiri. Kita bertugas itu selalu ada pasukan yang Tuhan kirim. Dan kebetulan pasukan itu adalah anak-anak itu, saudara-saudari. Kita berkata kepada anak-anak yang ikut kebaktian Sabat, sekolah minggu ya, bawa teman-teman, tanyain alamatnya di mana, nanti kita jemput, kita antar. Ya, puji Tuhan akhirnya banyak anak-anak kecil. Kita naik motor, dulu badan saya masih kuat ya, masih kurus, masih kuat. Jadi satu motor itu bisa depan, belakang beberapa ya. Itu enggak feminim sama sekali. Jadi kalau kadang-kala ada saudara-saudari lihat ini pendeta perempuan tapi jalannya gagah banget, itu udah dari kemarin dicetak di Bangka ya. Jadi wah, naik motor banyak orang. Suatu ketika saya menjemput seorang anak, mamanya bilang, "Hari ini anak saya nggak ke gereja." "Kenapa, Ci?" "Anak saya belum mandi. Saya habis dari pasar ya, hari Minggu waktu itu. Saya belum sempat mandiin anak." "Ci, boleh nggak saya mandiin anaknya?" "Kamu mau mandiin?" "Iya, Ci." "Oh, boleh." Ya. Anaknya masih kecil, saudara-saudari, 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah. Saya bilang, "Daniel, yuk ke gereja ya. Cici Vivi mandiin ya." Iya. Saya mandiin, jemur, sabunin, jebur ya, sampai anak ya, cepet-cepet pakai handuk. Mamahnya bawa air panas, saudara-saudari. Pikirkan anaknya kalau mandi pakai air panas. "Loh, udah selesai?" "Udah, Ci." "Kok cepet ya? Itu bersih ya?" "Bersih, Ci, bersih ya." Air panasnya nggak kepake, saudara-saudari. Anak saya belum makan tapi sini enggak apa-apa. Sini Ci nasinya. "Nil, cepetan ya, Cici Vivi mau jemput orang, ayo cepet." Ha. Yo, telan ya. Nurut, puji Tuhan nih si kecil bisa diajak kerja sama ya. Enggak dikunyah kali ya. Cepat telan. Makan lagi telan. Mamanya, "Kok anak saya cepet banget makannya ya? Biasa kalau makan sama saya lama." Mungkin takut sama saya ya, saudara-saudari ya. Wah ya. Dari situ saya lihat, saya tahu, "Oh Tuhan, saya tahu kenapa Engkau menciptakan saya seorang perempuan." Betul nggak? Saya tahu sekarang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dulu saya sering marah-marah sama Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Saya marah karena Tuhan menciptakan saya seorang perempuan. Ternyata dalam pelayanan perempuan itu punya juga suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Saya bisa mandiin anak-anak, mau laki mau perempuan, ayo mandi ya. Orang tua nggak protes, saudara-saudari. Coba kalau laki-laki mandiin,
masalah polisi, benar gak? Karena saya pernah dengar ada seorang guru ya, saya pernah dengar masalah seorang guru, dia mandiin anaknya laki-laki dengan anak tetangga juga, ya, dimandiin. Akhirnya kasus polisi masuk penjara, ya. Nggak tahu ya, mereka bilangnya pelecehan atau apa. Tapi kalau kita perempuan berbeda. Kita bisa mandiin anak kecil ya. Saya udah beberapa kali mandiin anak, nggak apa-apa. Ternyata inilah rancangan Tuhan, itu adalah rancangan yang bagus buat kita. Seringkali kan kita marah dulu sama Tuhan, padahal Tuhan punya rencana yang bagus dalam kehidupan kita, saudara. Akhirnya Tuhan ampuni saya, ampuni. Dulu sering marah-marah sama Tuhan, marah-marah terus. Padahal Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan, saudara-saudari, apa yang kita butuhkan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, setiap pribadi demi pribadi. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan. Tuhan itu nggak pernah salah loh. Kasihan Tuhan yang sering kita salah-salahkan, betul nggak? Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera buat pribadi tiap pribadi. Rancangan yang indah. Oleh karena itu kita harus senantiasa mensyukuri apapun dalam kehidupan kita. Baik kita suka, baik kita duka, kita harus syukuri. Karena Tuhan punya rencana yang bagus dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat apa yang ada di depan kita, ya saudara-saudari ya. Kita cuma bisa memandang sebatas mata kita memandang. Tapi Tuhan lebih jauh lagi ya mengetahui apa yang terbaik buat kita. Lalu kita juga lihat saudara-saudari. Kita lihat sama-sama. Kehilangan damai sejahtera ya dikarenakan ketakutan dan juga karena ketidakpercayaan, saudara-saudari. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-36. Markus pasal 4 ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah ini ketidakpercayaan menimbulkan hilangnya damai sejahtera. Ya, ketidakpercayaan mencuri damai sejahtera itu. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita juga mengalami ya, nggak percaya. Tuhan sedih kalau kita nggak percaya. Ya, dan kita sudah terbiasa dengan ketidakpercayaan. Beberapa waktu lalu ini saya mendapatkan tugas 2 kali ke Malaysia ya, ke Semenanjung Malaysia. Bulan pertama saya tugasnya adalah keliling ya. Jadi tiap minggu pindah ya. Pindah dari Ipoh ke selatan. Lalu 1 bulan lagi ya saya harus pulang 2 minggu dulu di Indonesia, karena memang nggak bisa izin tinggal, nggak bisa lebih dari 30 hari. Saya pulang ke Indonesia 2 minggu, lalu balik lagi ke Semenanjung. Dan sebelumnya di mana pengurus majelisnya mengatakan bahwa saya tugas di sebuah gereja. Ya, sebuah gereja yang banyak orang Sabahan, saudara-saudari. Ya, jadi saya tugas di situ 1 bulan. Lalu saya tanya, gereja ini gimana? Apa yang diperlukan? Kan kita kan perlu tanya ya, saudara-saudari. Apa masalah dalam gereja ini? Lalu dikatakan bahwa nggak menginjil gereja ini, nggak menginjil. Lalu pengurus tanya, ya majelis yang bertanggung jawab itu bertanya kepada saya, "Pendeta, kira-kira pendeta akan lakukan apa dalam waktu 1 bulan ini?" Saya itu orangnya berbicara dulu baru mikir. Nah itu salahnya ya. Harusnya berpikir dulu baru bicara. Kalau saya kebalik, saudara-saudara. Saya bicara dulu baru mikir. Saya katakan, kita KPI aja. Kita KPI. Tapi saya berpikir lagi, aduh KPI waktunya kapan ya? Ya udah dalam 1 bulan ini. Ya, 1 bulan ini KPI. Ya, pokoknya nanti pendeta dalam bulan itu KPI. Tanggal 20. Padahal saya ternyata saudara begitu dihitung 2 minggu di Indonesia sama 2 minggu di
semenanjung itu persiapannya. Ya udahlah, oke lah ya. Ternyata begitu berbicara dengan majelis setempat berkata apa? Aduh pendeta, KPI bawa jiwa sepi di sini. Kita udah bertahun-tahun pendeta, kita udah 18 tahun ya. 18 tahun. Dulu sewa tempat dan akhirnya sekarang udah beli, saudara. Beli. Kita KPI itu penginjilan susah pendeta. Di sini itu penginjilan susah. Ternyata bukan hanya pengurus yang berkata susah, jemaat pun juga berkata susah, saudara. Pada saat ketemu sepi sekali pendeta di sini. Jadi jangan berharap ya, jangan berharap. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya semangat 45 ya. Saya orangnya semangat, saudara-saudari ya. Saya puji Tuhan lah, saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan semangat, berikan semangat. Ya, saya orangnya simple, tapi Tuhan kasih semangat. Lalu saya berkata kepada mereka semua ya, kalau kalian nggak semangat mendingan saya pulang aja. Kalau kalian nggak semangat buat apa saya tugas di sini? Tapi mereka mengatakan, tapi gimana pendeta, susah penginjilan, cuma 6. Nanti kalau kita bisa 10 simpatisan itu udah bagus sekali. 15 mujizat, oke? Ya, oke ya saudara-saudari. Yuk kita doa semuanya. Ya, kita doa semuanya, kita memohon campur tangan Tuhan. Doa. Tiap hari kita doa ya, tiap hari doa. Dan puji Tuhan, haleluya ya saudara-saudari ya. Kita terus fokus. Kalau misalnya ada ketua penginjilannya berkata, ayo kita akan doa ya. Itu grup itu sepi, nggak ada yang ngomong. Nggak tahu kalau grupnya Cianjur kayaknya rame ya. Kalau grup di sana sepi, saudara-saudari. Jadi orang ini mengatakan, ayo kita doa, nggak ada yang jawab. Saya cuma mengatakan, oke, semangat ya. Setiap hari isi saya cuma semangat. Ya, oke, saya akan doa dan sebagainya dan juga. Akhirnya yang lain ikutan, saudara-saudari. Ikutan di grup itu. Oke, doa. Oke, yes gitu dan sebagainya ya. Dan di situ, saudara-saudari, kita selalu mengingatkan kepada jemaat, yuk kita lihat mujizat Tuhan ya, kuasa Tuhan, kasih Tuhan ya. Kalau semuanya satu hati berdoa, semuanya harus satu hati. Kalau cuma berdoa nggak ada satu hati percuma. Kita doakan ya untuk KPI ini. Awalnya mereka sedia souvenir cuma 20 biji. Kenapa cuma 20? Saya tanya. Sepi, pendeta ini udah dikasih tahu, sepi sedikit. Tambahin jadi 50. Ya, tambahin 30 lagi dah. Pendeta yakin, kan kita doa. Doa ya. Tambahin 30 lagi. Akhirnya mereka beli ya 50. Souvenir 50. Doa ya, semuanya harus doa. Tiap hari harus doa. Kita doa. Kita mohon campur tangan Tuhan. Dan setiap kali ketemu sama jemaat, kamu akan bawa berapa jiwa? Kamu akan bawa berapa jiwa? Apa yang terjadi saudara-saudari? KPI ada 33 orang baru. 33 simpatisan. Mereka mengatakan apa? Ini baru pertama kalinya. Saudara-saudari yang terkasih, ketidakpercayaan itu membuat damai sejahtera kita hilang. Gak percaya. Biasanya seperti ini pendeta. Ya sepi, susah, sepi. Percaya mereka adalah apa? Gagal dan gagal. Saudara-saudari, pesimis sekali saudara-saudari. Tetapi pada saat ayo kita doa, kita lihat kuasa Tuhan ya, campur tangan Tuhan ya. Walaupun di dalam doa saya ngomong, Tuhan saya salah nih ya. Awalnya saya mengusulkan KPI, ternyata kayak gini. Tuhan tolonglah Tuhan, supaya kami semua melihat Tuhan bekerja. Benar Tuhan, saudara-saudari. 33. Akhirnya mereka mengatakan bahwa kami melihat kasih dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai ketakutan dan ketidakpercayaan itu mencuri damai sejahtera kita. Lanjut, next. Ya, hidup mendua hati. Oke, mohon maaf, saya mau tanya sama panitia, saya sampai jam berapa? 11. Oke.
Nanti kita lanjutkan ya. Oke, mari kita sama-sama kita kembali memuji nama Tuhan. Karena ternyata sampai jam 11. Oke, kita kembali memuji nama Tuhan. 149.